Mudah-mudahan teman-teman baik-baik, sehat di sore ini. Oke, pada sore ini kita akan menyaksikan satu oke harus punya ibu kalau nggak salah kami 9A karena kayak ini urgent banget nggak bisa ditunda, bilangnya mau dibuat jualan apa-apa itu minta segera dikerjakan, coba kita kerjakan sebelum maghrib ya. Ini 9A, Redmi 9A. Kemudian tadi ketika kasusnya adalah HP ini restart terus, tidak bisa nyala sampai ke menu. Dia mau sampai ke menu tapi kemudian digunakan untuk membuka aplikasi seperti nya, kemudian mati, dan setelah itu melakukan restart sendiri, kadang sampai menu dan kadang ini biasanya beberapa kemungkinan itu dari kemungkinan yang terkecil. Kemungkinan yang terkecil itu biasanya ini terjadi pada baterai, apakah baterainya sudah rusak, sudah waktunya diganti. Ada juga pada umumnya di handphone-handphone sekarang itu kerusakan terjadi di fuse baterai, atau katakan apa ya, untuk apa namanya, untuk saklar baterai, pelindung baterai agar melakukan proteksi seperti itu. Nah, sehingga cukup dijaga saja pada fuse itu. Tapi teman-teman mungkin juga tidak hanya itu, yaitu hanya solusi-solusi sementara yang dapat kita lakukan. Kadang juga bisa di softwarenya, atau juga nanti bisa di MC-nya, kemudian kita lakukan flash dan lain-lain. Tapi sebelum itu coba kita analisa dulu dan kita lakukan apa namanya, solusi yang paling ringan dulu ya. Ini kita coba dulu HP-nya. Kita nyalakan. Tuh, HP-nya sudah kelihatan menyala ya. Ya, saya kira ini mungkin bisa dilihat oleh teman-teman baru pemula, mungkin juga oleh user, karena ini tentu kalau bagi teknisi-teknisi yang sudah senior ini sudah apa ya, jangan asem begitu ya, ya harap maklum, ini demi konten kreator ya, untuk memburu target. Tolong jangan dibully ya untuk para suhu, para senior. Oke, lagi tadi ya. Oke, ini ya HP-nya menyala setelah kita tekankan. Nah, dia tidak mau hidup, atau itu di ikon baterainya di situ 0 ya. Coba sekarang kita colokkan ke charger ya, ke USB, sambil kita cas. Nah, di situ baterainya terlihat, itu terlihat 84% ya. 84%. Kemudian coba kita tekan on off. Kita tekan on sambil kita colokkan ke USB ya, ke charging ini. Coba apakah bisa menyala handphonenya. Gimana di tempat teman-teman ini semuanya? Kalau di Pacitan ini kebetulan lagi terang, cerah ya. Dari pagi tadi sampai sore ini cerah. Kalau kemarin hujan, alhamdulillah ini sekarang sudah cerah. Tentu bagi teman-teman yang pengen ngabuburit, ini pas waktunya ya. Tapi ini karena orangnya, pemilik HP-nya ini tergesa-gesa, ya nggak apa-apa, kita kerjakan.
Oh ya teman-teman, ini ternyata HP-nya mau menyala ini ya. Tuh. Tapi ketika kita apa namanya? Ketika kita colokkan dengan USB chargernya ini. Jadi kemungkinan besar ini masalah terjadi di baterai. Ini nanti apakah kita ganti atau coba kita langsungkan saja fuse-nya, kita jumper. Mungkin ada beberapa teman-teman user tuh yang tanya, Pak, apakah kira-kira nanti aman ketika tidak pakai fuse dilangsungkan seperti itu? Ya mudah-mudahan aman. Jadi selama pengerjaan seperti ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tapi di fuse itu pun kalau memang baterainya sudah soak, tidak bisa diharapkan, tidak bisa diperbaiki ya walaupun di jumper tetap dia tidak bisa. Harus dilakukan penggantian baterai. Oke, kita bongkar saja nih ya. Untuk ini kalau kita lepaskan, nah langsung mati kan. Ini kita lepaskan langsung mati. Langsung seperti ini. Oke, ini langsung kita kerjakan di baterainya. Kita bongkar ya. Kita bongkar, kita bongkar. Kita kerjakan dengan nyantai ya sambil dinikmati. Sayangnya belum ada kopinya ini teman-teman. Pelan-pelan saja. Oke, kita bongkar HP-nya. Nampaknya ini belum pernah dibongkar ya, jadi masih keras sekali casingnya. Harus dipaksa ya. Jadi ini karena masih perawan, ibaratnya pengantin baru. Jadi masih keras sekali segelnya sehingga sedikit harus ditekan dengan kuat, ditekan dengan keras. Jangan takut, nggak apa-apa ya. Paling kalau sampai kekerasan kemudian pecah, teman-teman mengganti begitu saja ya. Tapi usahakan ketika mengerjakan seperti ini mungkin untuk user atau mungkin untuk yang mau coba menggantikan, mau perbaiki sendiri, hati-hati daripada mengeluarkan uang yang tidak perlu ya semestinya ya. Oke, kita bongkar dulu, kita lepaskan bautnya satu persatu. Oke, kita lepaskan konektor baterainya. Dan ini apa ini, fleksibel LCD-nya ini ya kayaknya ini. Oke, ini baterainya ya. Kemudian kita copot saja baterainya untuk mempermudah.
Ini ada lem perekatnya yang harus kita, ini ada lem perekatnya. Coba kita ginikan, bisa nggak? Nggak diginikan. Kemudian kita tarik saja, ini barangkali bisa ya. Oke, pelan-pelan kita tarik. Oke. Nah, teman-teman, ini yang terutama untuk pemula ya, untuk atau mungkin bahkan untuk user sekalian ya, sekaligus ya. Ini ada lem perekat ini kalau bisa untuk apa namanya, untuk menjungkit baterainya ini misalkan harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati kadang terjadi bocor di baterai, bisa bahaya pertama. Yang kedua, ya tentu kita yang rugi ya kalau sampai baterainya malah bocor. Nih, ini ya, ini ya, harus hati-hati ini. Akan di pinggir sini. Dan kita tarik ini lem perekatnya. Diolor ya, diolor pelan-pelan biar tidak putus, karena kalau putus ini agak sulit. Oke, jelas nggak teman-teman ini videonya ini ya? Tapi nggak jelas ya, kan soalnya ini pakai HP, kita video, kita rekam pakai handphone, dan handphonenya buruk. Sekali lagi ini untuk para suhu, tolong jangan dibully ya suhu ya, ini kita berbagi ilmu kepada teman-teman. Oke, ini kita lepaskan juga lemnya yang sebelah. Kita lepaskan pelan-pelan. Oke, baterainya sudah kita lepaskan. Nah, sekarang kita cek apakah di sini ada fuse-nya atau tidak untuk Redmi 9A. Biasanya kalau 8A itu pakai ya. Saya pun juga lupa apakah pernah mengerjakan 9A ini apa belum, ada fuse-nya atau tidak. Kita lihat saja ini ya. Bongkar dulu dalamnya. Letaknya di sini ya. Ini jadi ini fleksibel konektor baterai. Biasanya disitulah tempatnya fuse baterai yang harus kita jumper nanti. Oke, coba ini kita lihat. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, ini ada fuse-nya ini loh, kelihatan nggak itu? Wah, nggak kelihatan ya. Nih, ini kita jumper, di jumper itu dihubungkan ya dengan menggunakan kawat jumper tentunya. Dan ini biasanya salah satu solusi yang kita lakukan sebelum kemudian nanti harus diganti dengan baterai, karena harapannya kalau baterainya ini baterai ori, baterai bawaan, dan kita jumper, tentu kualitasnya akan lebih baik daripada apa namanya, baterai penggantinya atau baterai barunya kalau bukan orinya loh ya. Nah, ini kita jumper saja. Mungkin teman-teman kurang jelas mungkin ya. Ini bisa dilihat. Ini saya aja kalau apa namanya, kalau melakukan penjamperan seperti ini walaupun besar, saya ini menggunakan mikroskop ya teman-teman ya. Menggunakan mikroskop. Ini juga ada lampunya. Karena mata ini sudah sedikit berkurang, tidak begitu jelas ketika melihat apa komponen yang kecil-kecil seperti ini. Tapi sebenarnya ini masih besar sih kalau komponen baterai itu ya. Tapi untuk memudahkan kerja kita menggunakan mikroskop ini ya. Ini mikroskop kita ini. Sehingga kita mudah, kayak komponen kecil-kecil kayak guram tapi kelihatan kayak bata ini ya, besar-besar sekali. Jadi mudah untuk melakukan perbaikan, apakah untuk mencopot, untuk memasang, kemudian untuk mengganti, itu sangat mudah. Oke, kita siapkan dulu alat jumpernya ya. Ini
kawat jumpernya ini seperti ini, kecil ini. Terus kemudian kita berikan terlebih dahulu ya, kita pakai timah kering saja, kemudian kita lelehkan pakai solder ya. Kita berikan pada fuse-nya ini, atau dioda apa namanya itu, nggak tahu. Yang penting namanya fuse atau untuk memproteksi begitu. Apakah dioda, apakah apa namanya, yang penting kita kerjakan begitu ya. Tentu ini kalau teknisi yang handal harus tahu ya teorinya, dan praktiknya juga benar, analisanya juga benar. Tapi ini ya untuk memudahkan, pokoknya kita kerjakan, penting namanya fuse begitu ya, atau protektor gitu. Oke, kita kasih loop dulu ya, kita kasih cairan ini agar cepat panas. Jadi sekali lagi teman-teman, ini karena konten untuk publik, jadi tidak semuanya teknisi, ada juga teman-teman di situ yang konten kreator berkebun, kemudian memasak, kemudian bertani, bercocok tanam atau touring. Jadi ini pengetahuan-pengetahuan yang ringan, pengetahuan-pengetahuan yang dasar, biar bisa dikonsumsi oleh semua teman-teman yang mungkin sempat gitu ya, untuk nyambung apa seduluran, untuk menambah teman, untuk menyambung silaturahmi begitu ya. Oke, kita berikan timah kering dulu, atau kita solder dulu. Oke, begitu ya, strip dikit saja, yang penting apa, timahnya itu biar timah baru itu loh. Kalau timah yang ada di situ itu biasanya kering dan tidak mudah meleleh ketika kita solder. Dan untuk menempelkan kawat jumpernya sedikit kesulitan. Tapi kalau kita kasih cairan fluk ini, kemudian kita tambahi timah kering yang baru ini disenggol dikit saja itu sudah meleleh, sehingga nanti gampang untuk menempelkan kawat jumper. Ini kawat jumpernya kita kerik dahulu ya, biar dia dapat menghubungkan arus. Ini kita kerik dulu begini, karena kalau tidak dikerik seperti ini biasanya itu kadang tidak terhubung antara kutub satu dengan kutub yang kedua. Jadi dia tidak sebagai konduktor, karena di sini ada pelindungnya yang tidak dapat mengantarkan arus. Sudah kita kerik sedikit begitu, kemudian kita tempelkan kawat jumpernya pada fuse tadi. Ini kita tempelkan, kemudian kita solder ya. Tik, nah satu sudah menempel, yang satunya ini tik 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 tik. Nah ini sudah menempel cepet banget. Pokoknya kalau mungkin teman-teman yang belum pengalaman ya, apalagi user yang ingin mencoba melakukan perbaikan sendiri, jadi timah yang menempel di komponen itu biasanya sudah sangat kering ya, sehingga walaupun di solder kadang lama dia tidak meleleh. Tapi ketika tadi kita sudah tambahkan dengan timah kering yang baru dan ditambah dengan cairan biar cepat panas, cairan fluk itu, nah ini cepat sekali menempel, gampang sekali ya. Oke, kita tambahkan dulu fluk dulu. Oke, sudah siap ya teman-teman ya. Oke, sudah menempel. Kemudian kita potong ini ya.
Nah, berarti proteksi ini sekarang sudah kita langsungkan ya, sudah kita hubungkan langsung. Harapannya dengan seperti ini, dengan kita hilangkan proteksinya ini, dia bisa berfungsi kembali ya, berfungsi dengan kita kembalikan ini. Jangan lupa ya teman-teman, ini dikembalikan lagi ya, plastiknya ya. Ini yang ininya. Oke, ya teman-teman, sudah kita kembalikan lagi baterainya seperti semula, dan kita coba apakah ini berfungsi kembali. Kalau tidak berfungsi, kemudian handphonenya masih restart kayak tadi, tidak bisa nyala kecuali pakai USB charging atau charger, maka berarti kita harus melakukan penggantian di baterainya dengan baterai yang baru atau baterai yang lain. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita pasang baterainya. Kita pasangkan baterainya. Oke, belum pas nih ya. Ini belum pas, belum pas. Bentar. Nah, ini pas nih. Oke, kita pasang ya baterainya ini. Di sini teman-teman di Pacitan sudah azan, itu sudah maghrib. Duh, ini gimana ini belum selesai. Kita coba tinggal sedikit lagi ya, tinggal coba kita pasang. Coba kita nyalakan, apakah kemudian berhasil trik ini. Itu teman-teman ya, kelihatan ya. Coba kita lihat hasilnya. Kalau dia nanti bisa nyala sampai menu, berarti trik yang kita lakukan berhasil. Tetapi tadi ketika trik yang kita lakukan tidak berhasil, artinya dia tetap restart tidak mau masuk ke menu, atau mungkin sempat masuk ke menu tapi kemudian dia restart lagi. Nah, berarti memang baterainya sudah tidak bisa diselamatkan. Artinya harus dilakukan penggantian ulang teman-teman ya. Oke, ini tidak saya colokkan ke USB ini ya. Ini baterai tadi yang sudah kita jumper. Nah, ini baterainya ternyata sudah menyala teman-teman ya. Berarti memang trik yang kita lakukan berhasil. Jadi baterai yang ori ini hanya bermasalah di fuse-nya, dan langkah yang kita lakukan adalah tadi mengganti menjumper fuse-nya. Jadi itu mungkin ya teman-teman sedikit yang dapat kita bagikan untuk teman-teman semuanya, untuk friends semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman tentu berani untuk mencoba. Kalau tidak berani mencoba, takut gagal, silahkan teman-teman datang saja ke counter untuk yang rumahnya dekat, untuk user yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi pada intinya ketika teman-teman user mengalami kasus yang seperti ini, jangan kemudian tergesa-gesa untuk mereset melalui pengaturan atau melakukan hard reset, karena belum tentu di softwarenya, tapi kita analisa dari kita selesaikan dengan trik yang paling mudah terlebih dahulu. Caranya tadi itu dicoba dengan USB chargernya tadi. Kalau pakai USB dia masih nyala, itu ada kemungkinan besar di baterainya seperti itu. Tapi kalau pakai charger maupun tidak pakai charger dia tetap restart, itu bisa kemungkinan juga terjadi
lain mungkin bisa di software-nya. Mungkin itu ya teman-teman, apa yang sudah kami bagikan ini tinggal merakit, tidak usah kita videokan. Terima kasih, salam teknisi, semoga berkah dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini ya.